Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi berada di mana? Ini adalah masjid daerah arah menuju Sarangan ya guys ya. Masjidnya bagus, airnya dingin, dalamnya luas. Ya begitulah guys kehidupan setelah awak EDW mencoba membahagiakan kedua orang tua ya toh dengan holiday jalan-jalan bersama. Dan ini tadi juga kita sudah nganter mama pulang sampai mana tadi? Sampai tadi nganter mama kondi kayak Caruban, sampai Caruban. Dan karena kita Haji Wong ngajak itu beli bunga Adelia Sondak, bunga apa? Adelwis lah, ngajak beli bunga Adelwis. Akhirnya kita bablas ya, kita ini nuruti di Ajis beli itu. Cuman ya tadi di jalan tuh kita mendapatkan info yang sedikit membuat pikiran kita itu panas, monteng. Dan akhirnya ngepasi kita juga belum ibadah, ada masjid, terus kita mampir pemirsa ya. Jadi kita itu tidak ada salahnya menjadi orang baik, tapi kalau terlalu baik itu juga zaman sekarang tuh kita harus namanya baik sama orang tuh juga kita harus hati-hati ya, harus ada batasannya. Karena ini tadi tuh waduh, saya dapat kabar langsung pikirannya itu langsung panas. Maksudnya panas itu kasihan pemirsa. Ya Allah, tadi ini ceritanya mama itu masih sampai Mbagor ya. Masih sampai Mbagor itu mamah ternyata motornya itu diambil sama pihak leasing FIF. Itu dikarenakan motornya mamah itu dulu BPKB-nya itu dipinjamkan sama temennya. Dan kebetulan temennya ini manusia iblis berwujud manusia pemirsa ya. Jadinya begitu ya. Jadinya itu tidak dibayar karena aku tekok mama iki mau apa ndek ini ya. Iki mau ya, padahal baru saja saya itu tanya mama guys, mah motornya kayak motornya pribon dibayar tenan. Saya bilang seperti itu, dibayar kok le, tak tekoki jari ini dibayar seperti itu ya pemirsa. Ternyata setelah mama itu pulang dan sampai di jalan baru sampai Mbagor, ternyata digeruduk leseng pemirsa. Tadi Detio ngabari foto itu di dalam mobil, lah kok nang jero mobil seperti itu. Katanya motornya diambil leseng. Terus untung iki mau untung tadi itu digrabkan. Kalau gak digrabkan lah yo ngowoh aku begitu, karena baru sampai Mbagor pemirsa ya. Jadi ya begitu ya, kita itu kadang hidup di zaman sekarang tuh lucu ya. Kita baik dimanfaatkan orang, engko elek ya dirasani wong, dadi serba salah pemirsa ya. Dadi wong elek salah, dadi wong baik juga nah. Jadi ya lu HP-nya kita yo baik, yo gak tetap ibaratnya pribadi baik tetap menjadi baik. Cuman kita itu baik sama seseorang itu harus ada batasannya. Karena zaman sekarang utang duit bayarnya celurit pemirsa ya. Karena yang utang itu lebih jahanam ketimbang yang utang itu lebih jahanam daripada yang utangi. Sekarang tapi tidak semua. Bisa ya pernah loh guys, kan aku pernah disindir berangkat kayu loh zaman ada. Ini tuh udah kasus lama, ini udah zaman dulu itu. Tapi kan yang mamah kan orangnya sabar toh pemirsa. Jadi kalau nagih itu malah sananya ngamuk-ngamuk gitu. Akhirnya saya pengen tahu CT dari awal tak delok. Akhirnya saya yang megang HP-nya mama, saya yang balesi telepon sama mama, malah mama disentak-sentak. Akhirnya tak jual langsung tak untal malang, tak pangan mentah-mentah, langsung HP-nya dimatikan. Karena saya tuh paling gedek, paling greget gitu loh sama orang udah ditolong tapi malah AAA SU macanya kidang seperti itu ya.
SASU macamnya kidang, orangnya malah kayak gitu. Jadinya itu Ya, aduh. ini arep video ya yo gak iso. Saiki pentingnya mama ki semuanya dipagari dalam arti ini uangnya diomongi, dijelasno. Kena jadi pembelajaran ke depannya ben gak gampang nilaino. Wongnya mama ki terlalu piye ya. Gampang dihapusi ini loh guys, wong iki anggere nek wong ya mama ki sebenarnya padha kayak aku guys. Ketika ada orang pinjem nangis-nangis wes ucul, wes gak mungkin ora. Wes mesti ucul pemirsa. Padahal hitungane karo mbak kuwi ketemu ki nek gak salah pirang pertemuan tok ngono. Tapi langsung moro-moro milih intine ibu-ibu itu orangnya setele hedon, sok kaya, tapi ASU kidang kuwi mau ya dah. Padahal 0 putul minus pemirsa ya, tapi ya gayanya sok hebron kuwi mang wonge modele. Dan ternyata wong iki piye ya uripnya itu pindah-pindah ngono iku lho. Kok kene pindah kurang paham saya pemirsa ya. Ibarat kata kalau kita tebus itu juga eman-eman uangnya. Kenapa eman-eman? Karena ya buat nebus tuh buat beli motornya dapat. Jadi gak usah. Makanya dari dulu aku ngandani mamah tuh waktu pertama kita tahu dulu tuh pokok tak suruh hati-hati, jangan gampang percaya sama orang, ngutang-ngutang nih kayak gitu karena endingnya seperti ini. Iya toh? Ruwet. Endingnya ruwet. Makanya aku barangi pengalaman berharga barang ke Surabaya barang sing utang sampai setahun ngene bla ngono kae. Wah, sing utang piye rasane iki gak enak. Karena ini tidak semua ya guys ya, karena semua orang tuh ibaratnya 80% lah wong urip mesti diutang ya toh. 80% orang hidup itu punya utang. Tapi itu ada beberapa orang itu yang ngutang itu tapi tidak punya rasa tanggung jawab. Jadi ngutangnya ngawur, jadi mintanya melas-melas. Ketika dikasih ya memang kayak CECLENG mocone tahu itu tadi ya pemirsa ya. Sifatnya itu sangat aduhai sekali seperti itu. Ya kuwi KPI ya bukan itu ya. Oknum lah guys, mesti iki gak kabeh tapi gak semua, beberapa tapi kayak gitu loh. kebanyakan sing mesti pas ada di ngono kae yo. Jadi intinya awake dhewe inilah cerita keluarga kita, mungkin ini bisa jadi pengalaman buat pemilih online. Bahwasanya tuh yaitu menjadi orang baik itu tidak ada salahnya, tapi kita berbuat baik sama orang lain ya kita ada batasannya. Kita maksudnya kita tahu, kita lihat itu loh yang dibaik itu backgroundnya seperti apa dulu. Kalau kita berbuat baik sama ibaratnya kayak wong sing ibaratnya mohon maaf maksudnya ekonomi ini bener-bener sulit berengano yo, itu tidak ada batasnya. Tapi kalau kita berbuat baik karo wong sing katalah model-modele kaya wewe gombel ngono kuwi ya kudu kita harus hati-hati seperti itu. Karena kadang itu jangankan orang lain berkata ya guys ya, saudara pemirsa, jangankan orang lain, saudara sendiri kalau sudah ngutang itu tidak pandang bulu dengan saudara semua. Dia kalau sudah berhubungan dengan this is money, uang dan uang ya guys. Aduh, makanya awake dhewe iki sampai saat ini pengalaman berharga itu ya di Surabaya itu ya, zaman kita diutangi terus kita sudah menolong akhirnya monting sendiri, kita mencicil sendiri. Padahal niatnya kita ya apik bantu lah. Dari situ kita belajar wes gak wani ngutangi siapapun, tidak berani. Jadi ada yang mengimbau kanggo semuanya lebih baik lah guys memberi. Saya tahu. Intinya ki utang gak masalah guys. Cuma ya gue tolonglah. Jadi sing nolak sing utangnya kan wis dengan ikhlasnya harus diutang sampean. Jadi timbal balik sampean barang nek pas di langsung bayar no. Nah, jadi ojo terus duit terus marang ngono ah gak usah lah wonge gampangan. Gampang di semain soalnya sih iso terus duitnya tangguh. Nah bingung gak nguluk tang rono nguluk tang rene
seharusnya. Tapi orang utang tidak punya pikiran seperti itu. Zaman sekarang orang itu tidak mikir seperti itu. Cuman seharusnya mikirnya begitu. Jenenge ngutang ya harus bayar, kita punya segera dibayar. Cuman di era zaman sekarang hanya secuil ibaratnya hanya beberapa persen saja orang yang mempunyai pikiran seperti itu. Rata-rata ya utang uang balesnya celurit. Ini tuh aduh gimana kita dikabar itu monteng ya pemirsa akhirnya terus badannya lagi mandek leren terus gang dulu juga saat zaman lari-lari itu diparani. Assalamualaikum. Assalamualaikum terus kayak foto sikile dipoto ning lantai ning jero mobil. Entuk ku nelongsoki apa to, Guys? Wis nggawa barang abot-abot. Rekoso nggone barang wagi sok dari sini bawa barang banyak bunga. Di jalan terus motor di nganu dibegal diambil itu gara-gara ya apa? BPKB-nya dipinjamkan orang lain. Tapi aja motor ini wis di TO wis dipiting lah jadi kita leng ayo langsung diangkut. Tapi untungnya ya dari pihak Winel leasing itu kan untung digrabkan. Jadi kita ya terima kasih ya buat pihak leasingnya. Tadi orang tua kita dan adik kita sudah sampai rumah dipesankan Grab. Kita terima kasih banyak. Memang ya prosedurnya namanya nggak bayar ya pasti ditarik. Mau gimana lagi? Tidak. Dia dulu ya apa? Bisa dulu lah. Terus apa ya dia ya? Ya mama ya dikentangin terus. Nah seandainya yang bersangkutan bayar, ya muka-muka ya wongnya dan sadar. Soalnya apa ngutangnya suwe, sadare wong ngono kuwi suwe. Iya. Wongnya soalnya utangnya di guys. Utang rene dadi wongnya mesti digoli wong. Kabeh diutangi wong orang itu. Intinya musuh karo wong kuwi sulit pemirsa. Kalau sudah musuh sama orang yang sifatnya seperti itu, sudah sering nipu, utang sana utang sini itu memang sangat sulit, susah. Itu aja mbah dibayar mbah ora itu kemungkinan hanya beberapa persen saja. Karena orangnya sendiri ya modelnya ya kayak grandong ya toh. Orangnya sendiri yang utang tipikalnya grandong, sing diutang atine lembut ya wis kukut. Kan seperti itu. Yang dimakan dong. Jadi kayak nek Ceromono harapannya untuk itu dilunasi dibayar tuh hanya beberapa persen. Ibarat kita loh Mas, lah kenapa kok nggak sampai lunasi? Kita ngeman uangnya pemirsa. Karena yang buat ngelunasi itu buat beli motor aja dapat. Ngono loh. Oh eman ngono loh. Kan lagian sing salah kan sing ngutang, iya toh. Nek kita ngelunasi yo malah penaan sing ngutang no. Malah adang-adang kono santai enjoy malah. Kan seperti itu. Tapi kalau gak dilunasi yo kita yang mumet. Jadi posisinya tuh posisi maju nyemplung kalen, mundur nyemplung jurang. Posisine motor itu loh. Kalau kita mau ya mandek nang tengah-tengah kita nyawang keadaan sampai sampai ada keajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa, keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Yo intine iki yo nek anjene angel otomatis yo ikhlas lo. Ya memang jalan satu-satunya itu. Dan apa ora masalah Ikhlas. Jalan satu-satunya ikhlas. Ya iki lho aku sing mikirku tuh ya Allah, baru aja kita berusaha ya tuh bagian nih. Keluargane dhewe dijak jalan-jalan, holiday. Mulai cikiting wong. Mulai maksudnya mulai teko majleki dengan ndaseng rodok mumet ngono lho maksudnya guys. Ya tau jenenge urung sampai ngomah lho dibegal lesing kan otomatis kan cemut-cemut pemirsa. Otomatis tapi ya itu jadi ya itu jadi pembelajaran ya guys ya. Ya insya Allah nanti sama Allah Subhanahu wa taala kita diberi sehat, panjang umur. Utama itu sehat biar kita tetap bisa ngeplok konten yang lebih kreatif. Nanti ada rezeki ganti kita surprise mama. Bismillah apapun pokok Allah kan ya enggak tidur segala apapun kalau kita niati dengan kebaikan,
ketulusan dengan hal yang positif, insya Allah tuh jalannya ada saja, insya Allah kan seperti itu. Jadi ya itulah cerita keluarga kita hari ini guys. Aduh. Jadi ini tadi kan bareng antar kan terus bablas pemirsa ya. Niatnya kan apa bendang bablas terus nanti bendang sampai omah, karena kita juga beberapa hari ini arep ndang OTW Kertosono karena memang apa namanya niatnya nanti puasa pertama di sana di Kertosono sama persiapan mau pasang kijing almarhum. Tapi sekali lagi yaitu ya guys, kita mengucapkan terima kasih banyak buat family online yang mengingatkan masalah perkijingan itu, kita terima kasih banyak. Cuman niatnya itu ya buat itu loh guys, ketaran, jadi biar makamnya itu nanti tidak hilang. Karena bagian makamnya ayah itu memang agak ngecembong banyu, jadi lama-lama nanti ambles kayak gitu. Ya ini lagi adiwi bukannya mesti apa jadi sirik ini? Oga, jadi ini nek secara agama itu apa wi versi ini Bu sing ngandani awake dhewe ngeboti wong sing meninggal apa piye ngono lho. Cuman kita mesti ngasih tahu bahwa ngijingnya itu tidak kijing yang tinggi, itu tidak guys. Jadi kijingnya itu kijing yang datar. Jadi hanya beberapa senti saja. Terus ada apa? Ada nisan, ada namanya. Ada nama almarhum, wafatnya tanggal berapa, ada namanya itu loh guys. Kotak gitu kok. Ketaran-ketaran. Buat ketaran. Jadi gue nek seumpama sok ben anak terus cucu cici jajan DKB umpama ono kan makamnya ada. Oh di sini makamnya gitu. Ngono yuk guys, kita pokok menghormati segala pendapat, komentar semua kita pokok terima. Jadi ya itu tadi ya guys ya, ini pengalaman cerita dari keluarga kita. Ambil sisi positifnya saja, kita tidak berniat gimana-gimana ya, ini aduh ya itu aja gitu loh guys. Tapi intinya kita pokok menjalani proses pahit, getir, manis, seneng, suka, duka itu dengan keikhlasan. Insya Allah nanti kan namanya Allah itu kan nggak tidur, yang maha kuasa tidak tidur. Insya Allah nanti kalau kita apa namanya dari kan memangnya kita sudah diberi kebahagiaan diingi gitu, kumpul keluarga, jalan-jalan, kenikmatan sama yang maha kuasa. Setelah kita diberi kenikmatan, kebahagiaan, kita diberi cobaan, kita mencoba ikhlas. Insya Allah nanti pasti ada hikmahnya yang luar biasa di balik cobaan yang diberikan yang maha esa, kan seperti itu. Insya Allah kita mencoba ikhlas menjalani cobaan ini dengan ikhlas, dengan lapang dada. Insya Allah pasti ada hikmah besar di balik cobaan ini, betul? Jadi adewe mencoba ikhlas guys ya. Ya semoga nanti kimeng juga baik, kita weanan sama baik yo semua pemirsa. Terus jenenge Bu sapa iki ya? Bu Rofi atau namanya Bu Rofi atau Bu Yuli. Aku mari kita juga nggak punya fotonya ya. Ini buat Bu Rofi, Bu Yuli ini ya, ini iblis berwujud manusia satu ini. Untung sampean kok geng tau ketemu kula nggih Bu. Bu Cermono ketemu kula jenengan tak ajak nongkrong ngopi kalih kerujak cingur jenengan. Saya kok gemes kalih panjenengan iku. Tapi kudu ikhlas ya toh. Ini tuh sudah ikhlas, kenapa kan ibaratnya sing gawe urip kan kayak cobaan wi gak salah pemirsa. Kayak cobaan ning gone wong ki berarti wong ki kuat ya toh. Bismillah nih guys ya. Makasih banyak supportnya buat semua family online Indonesia luar negeri, Mas Al sekeluarga, family Blitar, Paro, Kertosono, Blorong, pokok semua tanpa terkecuali. Makasih supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelali, betul. Babang, Kalimantan TV, anak kos. Di pikiran jernih guys ya ini. Berarti gerocok banyu itu jadi jernih. Alhamdulillah. Aduh.